Kita masih membahas mengenai personality disorder alias gangguan kepribadian. Ini adalah kondisi di mana seseorang berbeda secara signifikan dari orang pada umumnya dalam cara mereka berpikir, mempersepsi, merasakan, atau berhubungan dengan orang lain. Saya membagi penjelasan mengenai topik ini ke dalam 2 video. Di video pertama minggu lalu, saya sudah membahas mengenai gejala dan penyebab gangguan kepribadian. Sedangkan di video kedua minggu ini, saya akan membahas mengenai jenis-jenis dan penanganan gangguan kepribadian. Kita mulai sekarang. American Psychiatric Association membagi gangguan kepribadian ke dalam 3 kelompok berdasarkan karakteristik dan gejala yang serupa yang disebut klaster A, klaster B, dan klaster C. Seseorang dengan gangguan kepribadian klaster A cenderung mengalami kesulitan berhubungan dengan orang lain dan biasanya menunjukkan pola perilaku yang dianggap aneh dan eksentrik oleh sebagian besar orang. Orang lain mungkin menggambarkan mereka seperti hidup dalam dunia fantasi mereka sendiri. Yang termasuk dalam klaster A adalah gangguan kepribadian paranoid, gangguan kepribadian skizoid, dan gangguan kepribadian skizotipal. Ciri utama dari gangguan kepribadian paranoid adalah paranoia, yaitu ketidakpercayaan dan kecurigaan yang tiada henti terhadap orang lain tanpa alasan yang memadai untuk mencurigai. Orang dengan gangguan kepribadian paranoid seringkali meyakini bahwa orang lain berusaha merendahkan, menyakiti, atau mengancam mereka. Sedangkan gangguan kepribadian skizoid ditandai dengan pola pelepasan diri yang konsisten dan ketidaktertarikan secara umum dalam hubungan interpersonal. Orang dengan gangguan kepribadian skizoid memiliki rentang emosi yang terbatas ketika berinteraksi dengan orang lain. Satu lagi, mereka dengan gangguan kepribadian skizotipal menunjukkan pola ketidaknyamanan yang intens dan konsisten serta kebutuhan yang terbatas akan hubungan dekat. Hubungan mereka dengan dunia nyata dapat terhalang oleh pandangan mereka yang menyimpang tentang realitas, tahayul, dan perilaku yang tidak biasa. Seseorang dengan gangguan kepribadian klaster B berjuang untuk mengatur perasaan mereka dan seringkali berayun antara pandangan positif dan negatif terhadap orang lain. Hal ini dapat menyebabkan pola 3-2-1. Hal ini dapat menyebabkan pola perilaku yang digambarkan orang lain sebagai dramatis, terlalu emosional, berperilaku impulsif, yang tidak dapat diprediksi dan mengganggu. Klaster ini meliputi gangguan kepribadian antisosial, gangguan kepribadian ambang alias borderline, gangguan kepribadian histrionik, dan gangguan kepribadian narsisistik. Orang dengan gangguan kepribadian antisosial menunjukkan kurangnya rasa hormat terhadap orang lain dan tidak mengikuti norma atau aturan yang diterima secara sosial. Mereka dapat melanggar hukum atau menyebabkan kerusakan fisik atau emosional pada orang lain di sekitarnya. Mereka mungkin menolak untuk bertanggung jawab atas perilaku mereka dan atau menunjukkan ketidakpedulian terhadap konsekuensi negatif dari tindakan mereka. Orang dengan gangguan kepribadian ambang atau borderline mengalami kesulitan dalam pengaturan emosi yang mengakibatkan harga diri yang rendah, perubahan suasana hati, perilaku impulsif, dan kesulitan dalam menjalin hubungan. Sedangkan orang dengan gangguan kepribadian histrionik menghayati emosi yang intens dan tidak stabil serta citra diri yang menyimpang. Harga diri mereka bergantung pada persetujuan orang lain dan tidak berasal dari perasaan harga diri yang sebenarnya. Mereka memiliki keinginan yang sangat besar untuk diperhatikan oleh orang lain dan mungkin menunjukkan perilaku yang dramatis dan atau tidak pantas untuk mendapatkan perhatian. Orang dengan gangguan kepribadian narsisistik melibatkan pola yang konsisten dari superioritas dan keangkuhan, kebutuhan yang berlebih akan pujian dan kekaguman, serta kurangnya empati terhadap orang lain. Pikiran dan perilaku ini seringkali berasal dari rasa rendah diri dan kurangnya rasa percaya diri. Seseorang dengan gangguan kepribadian klaster C berjuang dengan perasaan takut dan cemas yang terus-menerus dan berlebihan. Mereka mungkin menunjukkan pola perilaku yang dianggap oleh kebanyakan orang sebagai antisosial dan penyendiri. Gangguan ini meliputi gangguan kepribadian menghindar, gangguan kepribadian dependen, dan gangguan kepribadian obsesif kompulsif.
Orang dengan gangguan kepribadian menghindar memiliki perasaan sangat sensitif dan tidak mampu menghadapi penilaian negatif dari orang lain. Meskipun mereka ingin berinteraksi dengan orang lain, mereka cenderung menghindari interaksi sosial karena rasa takut yang kuat untuk ditolak. Orang dengan gangguan kepribadian dependen memiliki kebutuhan yang konstan dan berlebihan untuk diperhatikan oleh orang lain. Hal ini juga melibatkan sikap patuh, kebutuhan akan kepastian yang konstan, dan ketidakmampuan untuk membuat keputusan. Orang dengan gangguan kepribadian dependen seringkali menjadi sangat dekat dengan orang lain dan berusaha keras untuk menyenangkan orang tersebut. Mereka cenderung menunjukkan perilaku pasif dan melekat serta memiliki rasa takut akan perpisahan. Sementara itu, gangguan kepribadian obsesif-kompulsif ditandai dengan kebutuhan yang konsisten dan ekstrim akan keteraturan, perfeksionisme, dan kontrol tanpa ruang untuk fleksibilitas yang pada akhirnya memperlambat penyelesaian tugas dan mengganggu hubungan. Berbeda dengan penyandang obsesif-kompulsif yang terklasifikasi sebagai gangguan kecemasan, orang-orang dengan gangguan kepribadian obsesif-kompulsif biasanya kurang atau tidak menyadari perilaku mereka. Sementara penyandang OCD biasanya menyadari penyebab perilaku mereka dan menerima bahwa mereka bermasalah dan perlu berubah. Gangguan kepribadian adalah gangguan yang paling sulit ditangani, terutama karena mereka yang menyandang gangguan ini tidak menganggap perilaku mereka bermasalah. Karena itu, orang dengan gangguan kepribadian seringkali tidak mencari pertolongan yang tepat, sehingga prognosis gangguan kepribadian secara keseluruhan kurang baik. Gangguan kepribadian yang tidak ditangani dengan baik dapat mengakibatkan memburuknya hubungan hingga berakhirnya suatu hubungan, misalnya karena perceraian. Mereka juga mungkin mengalami masalah dalam pekerjaan hingga terjadi PHK, atau mereka mungkin menjadi penyebab serta korban dari kekerasan dalam rumah tangga, serta berbagai kasus kejahatan. Selain itu, orang dengan gangguan kepribadian lebih mungkin mengunjungi ruang gawat darurat, mengalami kecelakaan traumatis, dan mengalami kematian dini akibat bunuh diri. Hingga saat ini, belum ada cara yang diketahui untuk mencegah gangguan kepribadian, tetapi banyak masalah terkait yang dapat dikurangi dengan treatment kolaboratif. Dari segi psikofarmaka, belum ada obat yang secara jitu dapat mengobati gangguan kepribadian apapun. Hanya ada sejumlah obat yang dapat membantu mengatasi gejala kecemasan dan depresi yang umumnya terjadi pada orang dengan gangguan kepribadian. Selain psikofarmaka, psikoterapi adalah teknik penanganan yang dianjurkan untuk menanggulangi gangguan kepribadian. Individu akan dibantu untuk mengidentifikasi penyebab gangguan mereka serta dampak perilaku mereka terhadap orang lain. Mereka pun dilatih untuk mengelola pikiran, emosi, dan perilaku yang mengganggu untuk meminimalkan masalah dalam fungsi dan hubungan sehari-hari. Perlu diingat, tidak ada satu jenis pendekatan yang cocok untuk semua orang. Jenis terapi akan tergantung pada gangguan kepribadian tertentu, seberapa parah gangguan tersebut, dan keadaan individu yang mengalaminya. Terapi untuk kasus-kasus gangguan kepribadian harus dilakukan oleh terapis yang terlatih. Supaya lebih efektif, psikoterapi perlu dikombinasikan dengan psikoedukasi, dukungan sosial, dan juga psikofarmaka. Selain berpartisipasi aktif dalam beragam program treatment, beberapa strategi perawatan diri juga dapat membantu individu dengan gangguan kepribadian. Pengetahuan tentang gangguan yang dialami akan bermanfaat untuk memberdayakan dan memotivasi mereka. Selain itu, aktivitas fisik dan olahraga juga dapat membantu mengatasi berbagai gejala, seperti depresi, stres, dan kecemasan. Mereka pun dianjurkan untuk menghindari zat adiktif yang dapat memperburuk gejala gangguan mereka. Melatih diri dengan teknik relaksasi, membuat jurnal, dan manajemen stres juga sangat dianjurkan. Apabila dimungkinkan, bergabung dalam kelompok pendukung yang terdiri dari orang-orang yang memiliki gangguan kepribadian serupa, khususnya yang sudah membaik, juga sangat disarankan. Apalagi jika ada pendamping atau fasilitator aktif yang membina kelompok tersebut. Anggota keluarga dapat berperan penting dalam pemulihan individu dan dapat bekerja sama dengan penyedia layanan kesehatan individu tersebut.
Perlu diingat, memiliki anggota keluarga dengan gangguan kepribadian juga dapat menimbulkan tekanan. Karena itu, selain berperan sebagai pemberi dukungan, anggota keluarga juga dapat berbicara dengan penyedia layanan kesehatan mental untuk mendapatkan masukan atau arahan ketika mereka mengalami kendala dalam mendampingi anggota keluarga mereka. Saya selesai sampai di sini. Sampai jumpa lagi di minggu mendatang dengan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.